Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah, faslun syurutu takbiratul ikhrami. Kita akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Sittatu asyara, ada 16. Syaratnya ada 16. Supaya tidak bingung, takbiratul ihram itu kemarin sudah pernah kita jelaskan bahwa rukun qauli, rukun yang bangsa ucapan, yang harus diucapkan dan harus terdengar minimal oleh telinga kita sendiri dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama adalah takbiratul ihramnya itu ketika berdiri fil fardi, dalam sholat fardi. Jadi takbiratul ihram ini harus betul-betul ketika kita berdiri tegak baru takbiratul ihram. Tidak bisa takbiratul ihram setengah berdiri ataupun baru datang dari luar karena terlambat, baru jalan Allahu Akbar karena takut ketinggalan jamaah. Takbiratul ihram harus betul-betul diam, berdiri tegak, dan baru Allahu Akbar. Berdiri tegak Allahu Akbar. Itu dalam sholat-sholat yang fardu, mau fardu ain maupun fardu kifayah. Tetapi dalam sholat sunat, seumpama tidak ada kewajiban berdiri, maka sedang duduk pun Allahu Akbar boleh langsung berdiri dalam sholat sunat. Kecuali dalam sholat fardu harus sudah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, kita sudah pernah dibahas, boleh sambil duduk. Setelah duduk sudah, maka tidak mampu juga, maka boleh sambil berbaring, nyangigir, sudah nama miring, ya, miring ke arah kiblat. Perut yang kanan berada di bawah. Nah, itu ketika memang sudah takbiratul ihram harus betul-betul dalam keadaan berdiri. Duduk sempurna yang paling afdol adalah duduk ketika kita tasyahud akhir. Itu duduk yang paling afdol. Setelah itu duduk iftiras, duduk di antara dua sujud. Dan yang ketiga itu baru sambil sila, ya. Bagi yang tidak mampu untuk berdiri bisa sambil sila atau semampunya, duduk seenak. Baru nanti miring. Nah, kalau memang sudah tidak mampu boleh sambil tidur, tetapi kaki berada di arah kiblat, tubuh kita agak diangkat pakai bantal, boleh. Jadi ketika dibangunkan tetap menghadap kiblat. Bagi mazhab Syafi'i, selama kita masih sehat akalnya, walaupun badan kita sudah sakit, maka masih wajib untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya, wa antakuna bil arabiyati, harus menggunakan bahasa Arab.
harus menggunakan bahasa Arab ay lil qadiri 'alaiha. Jadi Allahu Akbar tidak boleh dirubah menjadi Allah anu ageun, Allah Maha Besar, tidak boleh. Walaupun mungkin artinya benar, terjemahannya benar, Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tetapi ujug-ujug kita sholat Allah Maha Besar, tidak sah sholatnya. Diartikan ya, tidak boleh, harus memakai bahasa Arab li'ai lil qadiri, bagi yang mampu. Dan insya Allah semuanya pasti mampu mengucapkan Allahu Akbar. Tapi ujug-ujug ada orang baru masuk Islam dan dia tidak pernah mengenal bahasa Arab sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa artinya sesuai bahasanya. Ya kalau memang belum belajar boleh. Kalau belum belajar, tapi harus belajar. Selanjutnya, wa antakuna bilabdil jalalati wa bilabdil akbari, harus menggunakan lafaz jalalah. Lafaz jalalah ini adalah lafaz Allah, tidak boleh diganti dengan sifatnya Allah. Dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahimu Akbar, Ar-Rahmanu Akbar, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Termasuk lafaz akbarnya tidak bisa kita sifati dengan yang lain. Allahul Azim, Allahus Somad, tidak boleh. Tetap Allahu Akbar. Selanjutnya, wa tartibu baina lafdhaini, harus tertib di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Lafaz Allah dan Akbar ini harus tertib, harus berurutan. Tidak boleh Akbarullah. Akbarullah mungkin artinya sama, Allah Maha Besar, tetapi tidak boleh. Tidak sah salatnya. Harus berurutan Allahu Akbar. Wa alla yamudda hamjatal jalalati, dan tidak boleh dipanjangkan hamzah jalalahnya. Contoh, Allahu Akbar, A-nya jadi panjang. Allahu Akbar. Malah kalau jadi istifham, ini malah jadi apakah Allah Maha Besar? A-nya jadi dua, karena A-nya jadi mantobi'i. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Wah, ini enggak sopan ya kepada Allah. Maka Allahnya Allah langsung, Allahu Akbar. A-nya tidak boleh panjang. Allah, salah, tidak boleh, tidak sah salat. Selanjutnya, wa adamu madil ba'i akbar, tidak boleh ba-nya dipanjangkan dalam lafaz akbar. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kalau yang adzan juga ada yang kayak gitu ya, karena suaranya enak merdu. Allahu Akbar, itu salah ya. Bar ini tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar langsung. Kalau akbar dipanjangkan, itu nama salah satu dari haid, darah haid. Akbar itu tidak sopan. Nah, maka oleh karena itu tidak boleh memanjangkan huruf ba pada kata atau lafaz akbar. Wa alla yushaddidal ba'a, dan tidak boleh ditasydidkan di huruf ba-nya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada tasydidnya. Bagaimana kalau orang, mohon maaf ini, saya kalau ke arah Jawa sini kan, Cilacap atau ke arah Jawa sebelah sini, suka mendengar Allahu Akbar gitu kan. Ba-nya kandel, ba-nya tebal, itu boleh. Kalau orang ngapak ya, orang Jawa, mungkin Cilacap, Tegal,
Allahu Akbar, itu masih boleh. Itu boleh, bukan tasdid, itu hanya tebal saja baknya. Tebal saja bak. Akbar. Nah, itu ya. Jadi itu boleh. Tetapi kalau akbar pakai tasdid ini jadi tidak boleh. Tidak jadi salatnya, tidak sah. Selanjutnya wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini, tidak boleh ditambah waw sakinah, waw sukun. Contoh Allahu, jadi panjang hu-nya. Allahu Akbar, hu-nya panjang, tidak boleh. Atau au mutaharrikatan bainal kalimatain, Allahu Akbar pakai wa. Allahu Akbar, Allahu wa Akbar sama saja, tidak boleh. Tetap harus Allahu Akbar. Wa alla yajida wawan qoblal jalalah, atau tidak boleh juga ditambah waw sebelum kata jalalah Allah. Contoh wallahu akbar pakai wa awalnya, tidak boleh juga, tidak jadi. Selanjutnya wa alla yaqifa bainal kalimati takbiri waqatan tawilatan wala qasiratan, waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak boleh berhenti di antara dua kalimat takbir Allah dan akbar. Mau berhentinya panjang lama ataupun berhentinya sebentar. Allahu akbar, atau yang panjang Allah 5 menit seumpamanya baru akbar. Tidak boleh juga, harus disambung. Tidak boleh ada yang sebentar maupun yang lama, tidak boleh ada jeda. Allahu akbar. Selanjutnya wa alla yusmi'a nafsahu, harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri, harus terdengar. Jadi kalau Allahu Akbarnya di dalam hati, maka tidak sah salatnya. Mazhab Syafi'i. Tangannya doang ke atas, tapi mulutnya diem, mulutnya balem, mulutnya enggak ada suaranya, maka tidak sah. Karena ini rukun qauli, harus terdengar minimal oleh telinga sendiri. Allahu Akbar. Bagaimana ketika kita sholat sendirian? Allahu Akbar. Tapi ketika di dalam masjid yang ramai mungkin kita sudah biasa Allahu Akbar, tetapi tidak terdengar. Tapi kalau memang tidak ramai suasana masjidnya masih terdengar, itu sah. Walaupun mungkin tidak jelas kedengaran juga karena ramai masjidnya, itu tetap sah. Selanjutnya wa ayyusma'a nafsahu jami'a hurufiha, harus terdengar semua huruf-hurufnya oleh minimal oleh dirinya sendiri. Tadi sudah wa dukhulil waqti fil waqtin, wa dukhulil waqti harus sudah masuk waktu ya. Allahu Akbar, takbir kita itu harus sudah masuk waktu muwaqqatan, yang memang termaktub waktunya. Contoh sholat duhur, kita sudah tahu sholat duhur waktunya, sudah sholat asar waktunya sudah tahu. Maka kita ketika mau sholat duhur, Allahu Akbarnya harus sudah masuk waktu. Adzan juga belum, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus niat dalam hati sholat duhur. Baru 2 rakaat kedengeran di adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak sah karena belum masuk waktu. Takbirnya belum masuk waktu. Selanjutnya wa iqamuha halal istiqbal, ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Pastikan ketika takbiratul ihram, ketika berdiri tegak dan menghadap kiblat. Tidak boleh
Seumpama berdiri, tahu kita kiblat ini ke sana, kita berdiri ke sini, Allahu Akbar, baru balik, nggak boleh. Harus betul-betul sudah menghadap ke kiblat, baru Allahu Akbar. Wa alla yakhilla biharfin min hurufiha. Dan yang ke-15, tidak boleh merubah satu huruf pun dari lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh satu huruf pun diganti. Dan yang terakhir, yang ke-16, wa ta'khiru takbiratil maqam an takbiratil imami. Harus mengakhirkan takbiratul ihram makmum daripada takbiratul ihram imam. Jadi ketika imam Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Imam baru Allah, kita juga Allah, Allahu Akbar, duluan kita, tidak sah salatnya. Tidak sah. Harus nunggu imam baru kita Allahu Akbar. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholat, barang siapa yang sholat lillahi karena Allah, arba'ina yauman, selama 40 hari 40 malam, fi jamaah, secara berjamaah, 40 hari 40 malam berjamaah, ya. Yudrikut takbiru ula katabalahu baro'atani, dan ikut tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam pada rakaat pertama. Baro'atani, maka kata balahu baro'atani, maka akan diberikan oleh Allah 2 kebebasan. Baro'atun minan nar, yang pertama Allah akan bebaskan orang ini dari neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dan Allah akan bebaskan juga dari orang-orang yang munafik. Ini kehebatan orang yang mampu dan mau takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan dari rakaat pertama imam. Ketika imam Allahu Akbar, kita di belakang Allahu Akbar selama 40 hari 40 malam. Ya, berarti 5 waktu lah ya itu ya, 5 waktu. Miftahus salat at-tuhur wa tahrimiha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rasulullah melanjutkan hadisnya, kunci dari salat adalah bersuci. Wa tahrimuha, dan diharamkan segala yang awalnya dihalalkan setelah takbir. Jadi ketika takbir, apapun yang awalnya dihalalkan, makan, minum, ngobrol, maka menjadi haram. Setelah takbiratul ihram, maka harus benar-benar fokus kita sholat. Wa tahliluha, dan Allah kembali menghalalkan lagi. Wa taslim, ketika salam. Wal hikmatu fi hadahi raf'il isyarah ila raf'il hijab bainal abdi wa rabbah. Sebetulnya apa sih hikmah ketika takbiratul ihram ini? Hikmahnya adalah raf'il hijab, supaya kita dinaikkan atau dibukakan hijab, sama dengan kita membuka hijab antara abdun, hamba, dengan rabbah, dengan Tuhannya. Berarti ketika kita sholat, itu intinya adalah kita berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Allah. Sholat adalah mediasi kita interaksi dengan Allah, media kita untuk berdoa. Sholat ini adalah cara kita menghadap kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa malam ini sudah masuk bulan Rajab, dan kita tahu bahwa Rajab ini ada satu peristiwa yang besar, yaitu Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah pernah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang yang beriman. Kalau Rasulullah langsung Mi'raj, Isra dan Mi'raj bertemu dengan Allah, harusnya kita sholat pun
bertemu dengan Allah. Tapi yang ada bertemu dengan segala yang tadi hilang. Bertemu dengan segala yang tidak harusnya bertemu. Malah ingat ke pasar, ingat ke toko. Barang yang hilang pun kadang-kadang ketemu lagi ketika sholat. Orang yang sholat terus menemukan barang yang hilang, dia berpikir, wah kayaknya gara-gara sholat nih, berkah sholat saya jadi ketemu lagi nih HP hilang, dompet hilang ketemu lagi. Padahal itu bukan karena sholatnya, itu karena masih tergoda oleh setan. Jadi setan itu katanya lebih banyak di pasar. Aslinya setan itu lebih banyak di masjid. Ada setan mau berangkat ke pasar, ditanya sama bosnya, mau kemana? Pasar. Ngapain ke pasar? Gak usah digoda aja, udah pada kegoda semua orang pasar. Udah kemana dong bos? Masjid aja, masjid. Goda orang-orang supaya tidak khusyuk ketika sholat. Ketika Allahu Akbar bukan mengingat kepada Allah, bukan bertemu dengan Allah, tapi Allahu Akbar semua kebuka. Lupa lagi bahwa dia sedang sholat. Lupa kalau kita sedang sholat. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita belajar terus, belajar untuk khusyuk, belajar untuk fokus, belajar untuk sholat yang baik, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari istighosah, dari doa-doa yang tadi kita panjatkan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.